Chapter 66. Yang Chen membawa Lilinger dan Han Gang dan melompat langsung ke atas batu, menatap merendahkan tiga bersaudara Yuan Sheng dan Hu Qin. Jangan terlalu khawatir untuk menambahkan minyak ke Yuan Sheng. Melihat pemandangan ini, Yuan Sheng sangat marah sehingga dia menunjuk Yang Chen dan mengutuk, Yang Chen, keluar dari sini. Apa, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Saudaraku, suaramu lebih keras, aku sangat berangin di sini, aku tidak bisa mendengarmu. Yang Chen dengan sengaja memasang wajah idiot dan berteriak pada Yuan Sheng dengan marah. Oh, saudaraku, kamu bilang mari kita lari cepat. Tidak, aku akan menunggumu di sini. Saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Saudaraku, ayo, Yang Chen tersenyum, tapi yang dia katakan tidak berperasaan. Melihat pemandangan ini, Lilinger dan Han Gang tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Yuan Sheng hanya berjarak beberapa meter darinya dan yang lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya dalam jarak sedekat itu? Apakah dia sengaja? Lilinger mengerutkan kening dan tidak bisa membantu tetapi melirik Yang Chen. Kemudian terkejut. Mata Yang Chen sangat dingin, meskipun dia tersenyum, matanya sangat dingin. Tampilan ini ada apa? Lilinger menelan ludah, tidak tahu kenapa. Dia tiba-tiba merasakan embusan angin di belakangnya, dan ada hawa dingin yang tak terlukiskan. Lilinger, ada apa denganmu? Han Gang bertanya sambil menahannya. Tidak apa-apa, Lilinger dia menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Titik titik titik. Titik titik titik. Yuan Sheng. Hu Qin mengambil langkah dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah cukup bermain? Aku akan bertanya lagi, dapatkah kamu membayar kesehatanmu? Yuan Sheng tercengang, dengan gemetar melangkah mundur 2 langkah, menatap ketiga Hujia bersaudara dengan nyeri di wajahnya. Aku telah memarahi Yang Chen ribuan kali di hati aku. Saudara Hu, tunggu sebentar. Yuan Sheng berkata dengan tergesa-gesa, saudara Hu tidak tahu apa-apa. Nyatanya, aku selalu sangat mengagumimu. Kita bisa bertemu denganmu hari ini dan itu juga takdir. Kamu harus mengkhianatiku. Di masa depan, Yuan Sheng pasti akan membalas 3 kebaikan. Hati dan otak diolesi. Dengan itu, Yuan Sheng memeluk dan membungkuk dalam-dalam. Hati dan otak, Hu Qin mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan benar-benar menggerakkan hatiku. Yuan Sheng sangat senang mendengar ini. Tapi apa pedulinya aku? Saat berikutnya, wajah Hu Qin tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan marah, aku akan memberi kamu 5 menit lagi untuk menyerahkan kesehatan kamu, atau aku akan menunjukkan tampilan yang bagus. Mendengar ini, wajah Yuan Sheng berubah sedikit dan dia mengertakkan gigi dan berkata, terlalu banyak tipuan. Hu Qin, jangan lupa, aku juga seorang seniman bela diri tingkat 5, dan jika aku benar-benar bertarung, aku mungkin tidak takut padamu. Wajah Hu Qin menjadi gelap. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat busur dan anak panah di tangannya, Zeng. Dengan suara lembut 3 anak panah yang berubah dari kekuatan spiritual segera melesat dan ditembakkan ke arah Yuan Sheng. Cloud Piercing Arrow. Suara mendesing. Kecepatan panah sangat cepat sehingga Yuan Sheng hampir tidak punya kesempatan untuk melawan, jadi dia langsung dibombardir ke tanah, darah muncrat dari udara, malu. Hahaha, Hu Qin tertawa dan berkata, Yuan Sheng, apakah ini yang disebut kekuatanmu? Menurutku, kamu hanyalah anjing yang berduka. Jika bukan karena ujian saat ini, kamu pasti sudah lama mati. Yuan Sheng memegangi dadanya, wajahnya merosot. Kakak, ada apa denganmu? Pada saat ini, suara prihatin Yang Chen datang dari atas, kakak, kamu baik-baik saja. Apakah itu penting? Mendengar ini, Yuan Sheng cemas, dan seteguk darah langsung keluar dari mulutnya. Yang Chen, apakah kamu masih ingin berbicara dengan dingin? Turun dan selamatkan aku. Hah, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Anginku terlalu kencang untuk didengar. Yang Chen berpura-pura bingung. Engah, Yuan Sheng sangat marah sampai dia menyemburkan darah lagi akhirnya tahu bahwa Yang Chen mempermainkannya. Yang Chen, kamu harus mati. Jika kamu membiarkan aku menangkapmu, kamu pasti akan hancur berkeping-keping. Yuan Sheng meraung. Hei, Yang Chen mencibir dan berkata dengan ringan, jika kamu sedang ingin memarahiku, kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri, saudara. Saat berbicara, Hu Qin telah membungkuk dan mengeluarkan meja dari Yuan Sheng. Dengan suara, Didi, kesehatan Yuan Sheng dipindahkan ke tubuh Hu Qin. Sampah, Hu Qin mencibir, dan tanpa melihat Yuan Sheng di tanah, dia melemparkan meja konter langsung ke saudaranya. Saudaraku, apakah sedikit orang itu masih memiliki lebih banyak nyawa? Tanya Hu Yuan. Ini hanya beberapa sampah, membosankan untuk memintanya. Hu Qin melirik Yang Chen dan berkata dengan ringan, oke, ayo pergi dulu dan cari tempat untuk istirahat. Dengan itu 3 saudara laki-laki keluarga Hu akan berbalik dan pergi. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Aku melihat Yang Chen melompat turun entah bagaimana. Diam-diam melihat ketiga Hujia bersaudara, dan tersenyum. 3. Masalah kamu dan Yuan Sheng telah diselesaikan, dan aku bisa masalahnya belum terselesaikan. Hu Qin berhenti, menatapnya dengan curiga, dan berkata, apalagi yang kamu punya? Sudut mulut Yang Chen sedikit terangkat, dan dia tersenyum ringan, serahkan kesehatanmu. Jika kamu melakukannya, aku akan melepaskanmu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah drastis, tidak hanya keluarga Hu ketiga bersaudara itu tercengang, bahkan Lilinger dan yang lainnya benar-benar tercengang. Yang Chen, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Lilinger tampak cemas dan berkata, ini adalah seniman bela diri tingkat 5, kami bukan lawan. Han Gang tidak berbicara, tetapi menatap Yang Chen dengan tenang. Sepertinya ada kilatan yang mencurigakan di matanya, dia sepertinya telah menebak sesuatu. Wah, apa yang baru saja kamu katakan? Hu Qin melangkah maju dan bertanya dengan suara yang dalam, dengan cahaya dingin berkedip di matanya, aku tidak mendengar dengan jelas, kamu mengatakannya lagi. Aku berkata, serahkan kesehatanmu. Yang Chen menatapnya langsung, dan berkata dengan tenang, serahkan kesehatannya, aku membiarkanmu pergi. Hahaha, Hu Qin tertawa, dan tawa itu bahkan lebih konyol dan bodoh. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat busur, dan 2 anak panah yang dibentuk oleh konvergensi kekuatan spiritual didirikan. Suara mendesing. Saat berikutnya, anak panah itu langsung meluncur. Kemanapun dia pergi, ada ledakan sonik di udara, yang mengguncang angkasa dan melintasi jalur yang panjang. Pergilah ke neraka, Hu Qin sangat sedih. Namun, menghadapi 2 anak panah ini, Yang Chen tidak bergerak, seolah-olah dia belum pernah melihatnya. Panah, ketika hanya setengah inci darinya. Yang Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, hanya genggaman, tindakannya seringan air, setelah itu, hanya mendengar, letupan, Yang Chen langsung meraih kedua anak panah itu. Apa? Wajah Hu Qin berubah tiba-tiba dan dia berseru, bahkan 2 saudara lainnya terkejut dan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Pada saat berikutnya, tangan kanan Yang Chen sedikit mengeras, dan panah itu berbunyi, yang langsung berubah menjadi sedikit cahaya kristal dan menghilang ke udara. Terlalu lambat. Chapter 67 Demon Mount. Terlalu lambat. Yang Chen memuntahkan 2 kata, panah perlahan menghilang, dan dari awal hingga akhir, kedua panah itu tidak menyakitinya sama sekali. Namun, yang mengejutkan ketiga bersaudara keluarga Hu adalah, terlalu lambat, yang dikatakan Yang Chen. Anak panah keluarga Hu disetujui oleh Yang Mulia. Di seluruh kekaisaran King Feng, tidak ada panah yang bisa lebih cepat dari Cloud Piercing Arrow.
Tapi, apakah dia berbicara dengan lambat? Hukin mengertakkan gigi, memukul anak panah lagi, dan mencibir. Wah, itu hanya kecerobohan aku. Anak panah ini pasti akan ditembakkan. Zeng. Begitu suara itu jatuh, panah itu melesat, dengan semburan suara yang pecah, itu dipaksa ke Yang Chen dalam sekejap. Dan tepat ketika anak panah itu hendak mengenai Yang Chen, Zeng. Zeng. Dua saudara lainnya dari keluarga Hu juga membungkukkan busur dan menembakkan anak panah pada saat yang bersamaan. Tiga anak panah ditembakkan ke Yang Chen dari tiga tempat berbeda kali ini, tidak ada cara untuk mundur. Yang Chen hati-hati, seru Lilinger. Hati setiap orang disebutkan di tenggorokan. Namun, pada saat kritis ini, Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan pedang jahat yang menakutkan, pedang Qi keluar darinya, dan angin bertiup dari pedang. Di bawah aura pedang ini, tiga anak panah langsung terguncang berkeping-keping. Yang Chen tidak berhenti, dengan sedikit berjingkat, dan seluruh orang itu bergegas keluar seperti hantu. Pedang itu menembus udara, menembus dedaunan yang gugur, dan berhenti dengan lembut di tenggorokan Hukin. Tapi tangan Hukin masih dalam postur menarik busur, tetapi pedang telah mencapai tenggorokannya. Sedikit rasa dingin perlahan memenuhi tenggorokan Hukin ini, seru Lilinger, menatap pemandangan itu dengan bingung. Dia menemukan ada titik merah di tenggorokan Hukin. Kamu membunuhnya. Yuan Sheng membelalakan matanya, melihat pemandangan itu dengan ngeri, dan kehilangan suaranya. Yang Chen, monster-monster itu, kamu membunuh mereka. Wajah Yang Chen tetap seperti biasa, dia mencabut pedang yang menakutkan, dan berkata dengan ringan, jika pedang ini lebih dalam, kamu akan mati hari ini. Berdebar. Hukin langsung jatuh ke tanah, wajahnya kelabu seperti kematian, terengah-engah. Siapa namamu? Hukin dia mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara yang dalam. Yang Chen. Yang Chen, Hukin terkejut ketika mendengar nama itu, dan menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Dia akhirnya ingat, mengapa Yang Chen begitu akrab. Kamu baru saja mengalahkan Suren dan menghapus Yang Chen yang Yu Feng. Tidak buruk, Yang Chen mengangguk. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menarik napas terutama Yuan Sheng, seluruh orang terkejut. Dikatakan bahwa ada seorang pria kejam di Akademi Bintang kita, yang pertama kali mengalahkan Wu Jing dan kemudian secara berturut-turut mengalahkan dua jenderal dari Aliansi Langit dan Bumi. Apakah itu dia? Han Gang tampak agak kental dan berkata, kuda hitam itu, ternyata dia. Lilinger bergumam, ekspresinya rumit. Tapi, dia sangat kuat, kenapa dia harus dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya? Lilinger mengerutkan kening, tidak bisa tidak melirik Yuan Sheng di tanah, dan diam-diam berkata, apakah itu sengaja berpura-pura untuk menunjukkan Yuan Sheng? Orang ini adalah orang jahat. Titik. Hukin berdiri, mengepalkan tinju ke Yang Chen, dan berkata, Yang Chen, kita ditanam kali ini. Aku benar-benar bukan lawanmu. Jagalah kesehatanmu jika kamu mau. Dengan itu, Hukin mengeluarkan 3 counter. Meski sedikit ogah tapi juga tak berdaya, yang lemah dan yang kuat adalah aturan bertahan hidup di dunia ini. Yang Chen terdiam beberapa saat, mengambil salah satu penghitung, dan berkata sambil tersenyum, orang dahulu berkata baik, tetap berada dalam garis kehidupan, dan bertemu satu sama lain di masa depan. Aku hanya akan mengambil salah satu penghitung ini. Mendengar ini, Hukin sedikit terkejut, seolah dia tidak mempercayainya. Orang ini hanya punya satu. Yang Chen, apa maksudmu? Ini tidak ada artinya, Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, hanya saja kamu dan aku tidak memiliki keluhan besar, dan aku tidak perlu terburu-buru untuk membunuh mereka. Mendengar ini, Hukin terdiam setelah beberapa saat, dengan samar berkata, Yang Chen, jangan berpikir aku akan berterima kasih. Bagaimanapun, kamu masih mengambil counter aku. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan mengambilnya kembali sendiri. Oke, Yang Chen mengangguk, ngomong-ngomong, aku ingin menanyakan sesuatu. Kamu berkata, aku ingin bertanya, mengapa semua siswa di sekitar sini pergi? Yang Chen mengerutkan kening dan bertanya, kami telah berada di sini selama 2 hari, tetapi selain kamu, kami belum bertemu dengan siswa. Meskipun wow pegunungannya tidak kecil, tapi ini terlalu aneh. Hukin mendengar ini dan berkata, Yang Chen, kamu tidak tahu, para siswa tidak pergi, tetapi semua bergegas ke timur. Timur, Yang Chen mengerutkan kening, ada apa di timur? Raksasa. Hukin mengucapkan 2 kata. Mendengar ini, ekspresi Yang Chen sedikit berubah, dan dia berkata dengan serius, apakah kamu yakin, ada gundukan iblis di timur? Melihat kemunculan misterius keduanya, semua orang merasa sedikit bingung, terutama Lilinger, kepalanya miring, penuh tanda tanya. Kakak Yang Chen, apa sebenarnya makam iblis yang kamu bicarakan? Lilinger bertanya. Yang disebut makam monster sebenarnya adalah makam monster. Yang Chen menjelaskan, makam monster-monster. Lilinger terlihat aneh, apakah monster-monster itu memiliki kuburan? Yang Chen tertawa dan menjelaskan, monster biasa secara alami tidak memiliki kuburan. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kebijaksanaan, jadi mereka hanya berbaring di tanah ketika mereka mati. Tetapi ada beberapa monster yang berbeda. Setelah mereka berkultivasi ke tingkat tertentu, mereka akan melakukannya akan menghasilkan kebijaksanaan spiritual, tapi bisa monster dengan gundukan monster, mungkin kebijaksanaannya sebanding dengan manusia. Menjadi bahu-membahu dengan manusia, seru Lilinger. Ya, monster semacam itu bisa disebut monster besar. Hukin mengangguk, dan berkata, tapi, aku hanya melihat hal-hal seperti kuburan monster di buku-buku kuno, dan aku selalu mengira itu legenda sebelumnya. Dalam 2 hari terakhir, aku harus sedikit meragukannya. Apa yang kamu temukan? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Hukin meliriknya dan berkata, sejak hari pertama kami datang, telah ada monster yang berlari dari kedalaman pegunungan ini, dan bahkan beberapa monster yang suka hidup dalam kegelapan juga telah habis. Dan jumlahnya, ini meningkat dari hari ke hari, dan ini lebih seperti migrasi skala besar. Jika aku tidak salah, ini harus menjadi pelindung binatang buas. Dengan kata lain, monster-monster itu akan dikubur dalam 2 hari terakhir. Saat itu, akan ada penjaga monster-monster yang tak terhitung jumlahnya. Di pegunungan monster, aku takut akan ada perubahan besar. Mendengar ini, Yang Chen berkata, jadi, para siswa pergi ke sana untuk mengambil pil iblis di gundukan iblis. Hukin terdiam beberapa saat dan akhirnya berkata, 9 untuk semua. Rumor mengatakan bahwa ketika iblis besar dikuburkan, pil iblis akan memudar dari tubuhnya. Pil iblis ini berisi basis kultivasi seumur hidup dan esensi iblis besar. Jika orang biasa mendapatkannya, semakin sedikit basis kultivasi akan rajin, dan semakin lama akan memperpanjang hidup seseorang. Ini adalah harta langka. Jika gundukan iblis benar-benar muncul di pegunungan Warcraft, maka segalanya akan menjadi menarik. Chapter 68. Setelah 3 bersaudara Hukin selesai berbicara, mereka langsung pergi. Yang Chen berjalan langsung ke Yuan Sheng dan menatapnya dengan merendahkan, dengan belas kasihan di matanya. Saudaraku, kamu terlihat seperti anjing. Yang Chen tersenyum. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kata Yuan Sheng ngeri. Tidak ada, tolong tidur sebentar. Yang Chen tersenyum kecil, saat berikutnya, tiba-tiba mengangkat kakinya dan meletakkannya di kepala Yuan Sheng. Pihak lain mendengus dan langsung tertidur. Kemudian Yang Chen mengambil kedua kakinya dan menyeretnya ke semak-semak untuk mencegah monster yang lewat mengambilnya dan memakannya. Setelah menyelesaikan semua ini, Yang Chen bertepuk tangan dan berjalan keluar. Kakak Yang Chen, jika kamu begitu kuat, mengapa kamu berpura-pura menjadi Yuan Sheng sebagai adik laki-laki?
Lilinger memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, apakah kamu tahu bahwa Hukin dan yang lainnya ada di sini? Tentu saja aku tidak tahu, Yang Chen berkata sambil tersenyum, tetapi aku tahu bahwa kita pasti akan bertemu dengan siswa dengan tingkat kultivasi yang tinggi jika kita terus maju. Jika kamu ingin berurusan dengan bajingan seperti Yuan Cheng, kamu perlu menggunakan cara yang lebih jahat, mengerti? Yang Chen mengangguk dan tersenyum. Tindakan ini segera membuat gadis kecil itu tersipu, dan bergumam, kakak Yang Chen, bicara saja, jangan bergerak. Yang Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, baiklah, aku akan melakukannya tanah kuburan iblis, aku khawatir tidak akan ada jalan, menurut pendapat aku, jangan tinggal di sini. Saudara Yang Chen juga tertarik dengan pil iblis itu, Han Gang bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara alami, pil iblis adalah harta langka di dunia. Siapa di dunia ini yang tidak tertarik? Tanya Yang Chen balik. Itu dia. Han Gang mengangguk. Kakak Yang Chen, apa yang kamu buru-buru? Saat ini, Lilinger berkata, kami tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Ini adalah kuburan monster. Betapa langka itu. Bukankah sayang jika kamu tidak pergi dan melihatnya? Lilinger, apa yang kau mainkan? Han Gang mengerutkan kening, dan berkata, kamu bisa pergi ke tempat-tempat seperti makam iblis. Pada saat itu akan ada sekelompok monster, dan kamu adalah seorang perempuan. Ada apa denganku? Seperti ayah mengaku, ayah. Mendengar ini, Yang Chen terkejut sejenak, dan berkata, kalian berdua, hubungan kalian adalah... Oh, aku lupa berbicara dengan saudara yang sebelumnya. Han Gang tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku dan Ling'er adalah ayah yang sama. Kakak tiri aku, nama belakang ayah aku, dan nama belakang ibunya, kami mengatur ulang keluarga. Yang Chen tiba-tiba tersadar, tak heran hubungan kedua orang ini begitu dekat. Ternyata hubungan saudara sekandung. Yang Chen mengira mereka adalah sepasang kekasih. Mendengarkan kata-kata Han Gang, Ling'er menyempitkan mulutnya, dan tiba-tiba menjadi sedikit tidak bahagia. Permisi, kakak Yang, jika bukan karena adikku di sini aku pasti akan menemanimu. Kata Han Gang sambil mengepalkan tangannya. Kakak Han terlalu sopan. Yang Chen melambaikan tangannya, lalu menjentikkan dahi Ling'er, dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Ling'er, saudaramu benar, tanah gundukan iblis terlalu berbahaya. Kamu adalah seorang gadis, pergi. Oh, Ling'er bergumam. Yang Chen tersenyum dan mengepalkan tangan pada mereka berdua, berkata, jika ini masalahnya, maka aku akan pergi lebih dulu. Jika ada kesempatan untuk bertemu di masa depan, aku akan menemukan keduanya untuk membicarakan masa lalu. Saudara Yang, pelan-pelan. Selamat tinggal, saudara Yang Chen. Diiringi oleh suara enggan dari Han Gang dan Ling'er, Yang Chen berbalik dan melangkah ke timur. Pergi ke tanah gundukan iblis. Pada waktu bersamaan, saat Yang Chen menuju ke tanah gundukan iblis, angin dan rumput dengan tenang menyebar ke setiap sudut pegunungan Warcraft. Hampir semua siswa telah menerima berita tentang Demon Mountain. Beberapa siswa yang mampu bahkan lebih siap untuk bergerak. Ini adalah sebuah tempat gua ini dikelilingi oleh tumbuhan yang lebat dan sangat rahasia. Bahkan jika kamu berada dalam jarak 5 meter, kamu hampir tidak dapat menemukan gua di sini jika kamu tidak melihatnya dengan cermat. Beberapa sosok sedang duduk di sekitar gua saat ini. Pria di tengah adalah seorang anak laki-laki berumur 18 atau 9 tahun dengan penampilan yang tampan dan wajah yang lebih cantik dari seorang wanita. Jika Yang Chen ada di sini saat ini, dia pasti akan mengenali orang ini. Dia bukan orang lain, tapi pemimpin aliansi langit dan bumi, Jiang Nan. Mendadak, terdengar suara langkah kaki, dan aku melihat seorang anak laki-laki yang seumuran dengan Jiang Nan berlari ke Dongkou, memegang sepucuk surat di tangannya, dan dengan hormat berjalan ke depan Jiang Nan. Kepala rumah, ada surat dari orang dewasa, kata bocah itu lirih. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di dalam gua tertarik dan tidak bisa menahan pandangan mereka. Hah, Jiang Nan memelototi mereka. Semua orang segera menarik kembali pandangan mereka dan tidak berani melihat lagi. Jiang Nan mengambil surat itu dan membukanya dan melihatnya. Kemudian lakukan peregangan dia menembak, merobek surat itu menjadi beberapa bagian, dan menghancurkannya seluruhnya. Surat ayahku, kata Jiang Nan ringan. Apa katamu? Kerumunan itu bertanya. Jiang Nan melirik kerumunan dan berkata dengan ringan, ayahku berkata, mari kita lakukan apa saja untuk mendapatkan pil iblis. Pil iblis. Semua orang saling memandang. Kalau begitu, Tuan membiarkan kita memasuki tanah kuburan iblis. Belum lagi beberapa siswa lain memblokir jalan, tujuan mereka bukanlah pil iblis, yaitu, ketika iblis besar dikuburkan, binatang buas di sekitarnya melindunginya, itu bukan lelucon. Tugas tuanku terlalu berbahaya. Semua orang menggelengkan kepala, sedikit gugup dan ragu-ragu. Jiang Nan berdiri dengan wajahnya seperti biasa, dan berkata dengan tenang, sejak ayahku berbicara, maka kita harus melakukannya dengan baik. Belum lagi itu adalah pil iblis. Orang tuanya menginginkan bintang di langit, dan kita harus melepaskannya. Apakah kamu mengerti? Jiang Nan menatap semua orang dengan tajam. Paksaan menyebar, membuat kulit kepala semua orang mati rasa, dan dengan cepat menundukkan kepala, berani untuk tidak menatapnya. Jiang Nan mendengus dingin, dan berkata, terutama pada saat ini, kamu tidak boleh ceroboh. Jika ada yang tidak bahagia, jangan salahkan aku Jiang Nan karena bersikap sopan. Iya. Semua orang dengan cepat menjawab. Tuan, pada saat ini, hanya satu orang yang mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hati-hati, karena orang dewasa menginginkan pil iblis ini, itu berarti untuk meningkatkan keterampilan. Mungkinkah, itu akan segera dimulai. Segera setelah ini dikatakan, ekspresi semua orang berubah, seolah memikirkan sesuatu kegembiraan, ketakutan, semua jenis ekspresi melintas di mata mereka. Tapi segera, mereka menutupinya lagi dan kembali normal. Jiang Nan tidak mengembalikannya, tetapi berjalan ke pintu masuk gua dengan diam-diam, melihat ke langit. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut. Hari ini, terlalu berlumpur, ini sangat berlumpur sehingga kita tidak bisa bernapas. Dan jika kamu ingin menghirup sinar matahari yang sesungguhnya, kamu harus memiliki sepasang tangan yang besar untuk menghilangkan kabut di langit. Sekarang, saatnya membersihkan kabut. Chapter 69. Di pagi hari, kabut di pegunungan Warcraft berkabut, dan embun ada di dahan dan daun, memantulkan cahaya warna-warni di bawah sinar matahari. Pegunungan Warcraft di pagi hari cukup sepi. Terlepas dari suara kutu dan burung yang sesekali terdengar, itu adalah suara langkah kaki, gemerisik. Ini adalah hari ketiga Yang Chen memasuki pegunungan Warcraft. Menghitung 20 HP yang awalnya dia miliki sebelumnya, ditambah beberapa penghitung yang dia ambil selama beberapa hari terakhir, Yang Chen sekarang telah mengumpulkan total sekitar 70 HP. Gemerisik. Diiringi suara langkah kaki, Yang Chen berjalan ke timur, tiba-tiba ia berhenti dan jalan di depannya diblokir. Beberapa batu besar berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Dan di atas batu-batu ini, dia melihat sebuah bendera kecil. Aneh, kenapa ada batu di tempat seperti itu? Yang Chen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Batu-batu ini tersusun rapi, tidak seperti batu alam, tapi lebih mirip buatan. Dan ketika Yang Chen bingung, dia melihat sebuah kepala tiba-tiba menyembul dari balik batu, memandang Yang Chen di bawah, dan berteriak berhenti.
Tempat ini telah ditempati oleh tim Thundercloud aku. Ini milik domain pribadi dan tidak dapat dilewati. Jika kamu ingin meminjam atau tinggal di sini, kamu harus membayar nilai kehidupan. Nilai kehidupan. Yang Chen mengerutkan kening dan berkata, ambil dao untuk mendapatkan nilai kehidupan. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Pria itu mencibir dan berkata, jika kamu tidak mau menyeberang, kemudian mengambil jalan memutar dari jalan setapak di sebelah kiri dan berjalan sekitar 2 jam, dan kamu juga bisa lewat. Jika tidak mau, kamu harus membayar kesehatan kamu. 2 jam. Yang Chen menarik napas, yang jelas sulit bagi orang kuat. Teman aku, ini harus menjadi tempat umum. Kamu menutup tanah secara pribadi dan menempati gunung sebagai raja. Apakah itu agak tidak masuk akal? Tanya Yang Chen ringan. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tim Lei Yun kami ada di sini untuk tinggal dan meminta siswa untuk mengumpulkan poin nyawa. Maka itu secara alami akan melindungi keselamatan kamu. Setelah membayar poin nyawa, kamu adalah teman aku dari tim Lei Yun. Dinaungi oleh tim Thundercloud aku, ini adalah hal yang saling menguntungkan. Bagaimana tidak bisa dibenarkan? Selain itu, nilai kehidupan tidak ada artinya. Jika kamu keluar sendiri, kamu mungkin akan dirampok di detik berikutnya. Bukankah lebih baik bagi kita? Ekspresi Yang Chen stagnan, tidak dapat berbicara. Ini orang ini. Masuk akal. Diserahkan atau tidak itu semua berdasarkan keinginan pribadi. Tim Thundercloud aku tidak akan menyulitkan orang lain. Siswa itu tersenyum sedikit dan ketika dia mengatakan ini, nadanya tiba-tiba menjadi suram. Namun, saya menyarankan kamu untuk tidak baik-baik saja. Beberapa siswa mengatakan hal yang sama kepada kamu sebelumnya, tetapi mereka semua dinonaktifkan oleh kami. Jika kamu tidak ingin seperti mereka, lebih baik jujur. Yang Chen mengerutkan kening, tidak berbicara, seolah memikirkan sesuatu. Siswa itu memandangnya dengan senyum tipis dan berkata, saudaraku, semua orang sudah dewasa, jadi kamu tidak perlu ceroboh dengan aku. Hal-hal di tanah gundukan kuburan iblis naik turun. Kali ini datang ke timur kecuali untuk selain pil iblis itu, untuk apa lagi ini? Oh, kamu tahu, Yang Chen sedikit mengangkat alisnya dan tersenyum. Tentu saja, siswa itu tersenyum dan berkata, jadi aku tidak takut untuk memberitahu kamu bahwa jalan ini adalah jalan terpendek menuju tanah kuburan iblis. Jika kamu ingin lewat dari sini, kamu harus membayar kesehatan kamu. Yang Chen menghela nafas. Mengangguk dan berkata, nah, sepertinya jika aku tidak membayar poin kesehatan, tidak mungkin kamu bisa melewati aku. Dengan itu, Yang Chen mengeluarkan meja dari tubuhnya. Bukan karena dia takut dengan tim Thundercloud ini, tetapi Yang Chen baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan hidupnya, jadi dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Apalagi dengan kekuatannya, sama sekali tidak perlu takut dengan tim Thundercloud ini. Dan tepat ketika dia hendak melempar counter, berhenti, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan sesosok tubuh melompat keluar dari balik batu. Dia mengenakan gaun panjang dan membawa pedang. Dengan ekspresi dingin, dia menatap siswa itu dengan tegas, apa yang ingin kamu lakukan? Siswa itu tertegun sejenak, dan segera ada ekspresi panik di matanya, dan dia tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah saudara Wu Jing, mengapa kamu keluar? Wu Jing, Yang Chen sedikit terkejut. Bukankah anak laki-laki dengan gaun panjang ini benar-benar Wu Jing? Wu Jing menatap sekolah itu Seng, dengan dingin berkata, aku bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku mengumpulkan kehidupan. Siswa itu menelan, dan berkata dengan senyum kering, Wu Jingge, bukankah ini aturan yang ditetapkan sebelumnya untuk menuntut orang yang lewat? Kumpulkan kesehatan. Wu Jing mencibir, dan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya tanpa peringatan. Peng. Mahasiswa itu langsung diusir. Wu Jing berteriak padanya, aku akan membuatmu mati rasa. Buka mataku untuk melihat dengan jelas Lausu, adikku sialan ini. Saudaraku, saudara laki-laki. Siswa itu terkejut, dan dengan cepat bangkit, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Oh, kamu bilang kamu saudara-saudara Wu Jing, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Benar-benar membanjiri kuil Raja Naga. Banjir menerjang kuil Raja Naga. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Wu Jing, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Orang-orang juga melakukan tugasnya dengan loyal. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mengalahkan mereka? Wu Jing berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah temanku, jadi dia harus bertarung jika dia menerima poin kesehatanmu. Yang Chen berkata dengan suara tanpa kata-kata, bicaralah tentang kamu, tidak bisakah kamu begitu mudah tersinggung? Potong saja beberapa tangan dan kaki sesuka hati. Sakitkah orang lain menendang batu itu? Wu Jing. Siswa. Melihat keduanya yang diam, Yang Chen menamparkan haha dan berkata, jangan seperti ini, aku hanya bercanda, ya, pergilah. Yang Chen menepuk pundaknya. Murid itu lari begitu dia akan mendapatkan amnesti. Yang Chen, kenapa kamu ada di sini? Setelah murid itu pergi, Wu Jing bertanya, mungkinkah kamu juga datang ke tanah kuburan iblis? Ya, Yang Chen mengangguk dan tidak menyangkal, berkata, kamu pasti pernah mendengar tentang pil iblis. Jika aku bisa mendapatkannya dan meminumnya, aku pasti akan meningkatkan kultivasi aku. Harta karun seperti ini, siapa yang tidak akan dipindahkan? Apa? Yang Chen tersenyum. Itu dia, kata Wu Jing. Itu kamu, kenapa kamu ada di sini? Yang Chen menatapnya, lalu melihat ke bendera kecil di atas batu, dan berkata dengan curiga, mungkinkah kamu melakukan tim Thundercloud ini? Tentu saja tidak, Wu Jing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya sebuah tim yang terdiri dari beberapa sampah, bagaimana aku bisa menghargainya? Jika bukan karena tanah gundukan iblis harus melewati sini, aku tidak akan datang ke sini. Yang Chen mengangguk dan tidak berbicara. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, Ling Yuyao ada di sini. Wu Jing tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, kamu cepat dan ikuti aku masuk. Hari-hari ini ketika aku datang ke pegunungan Warcraft, Ling Yuyao telah berteriak-teriak mencarimu, aku hampir menjengkelkan. Petik 2. Chapter 70 Fight with Mel. Ling Yuyao juga ada di sini. Yang Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ling Song kepadanya sebelumnya, entah bagaimana, selalu ada ketidaknyamanan di hatinya. Tapi dia mengangguk dan berkata, begitu, ayo masuk dulu. Oke, Wu Jing mengangguk dan berkata, mereka berdua berjalan langsung ke stasiun. Tidak ada yang istimewa dari camp ini, hanya saja terdapat lebih banyak gua. Murid-murid tinggal di dalam gua dan istirahat. Jika kondisinya lebih baik, mereka mendirikan tenda di tanah. Yang Chen melihat sekeliling dan menyentuh sekitar 100 siswa. Hampir sepertiga dari kelas 2. Begitu banyak siswa yang benar-benar mematuhi perintah tim Lei Yun. Yang Chen sedikit penasaran, dan berkata, Wu Jing, apa identitas tim Lei Yun ini? Oh, itu bukan masalah besar. Wu Jing berkata dengan linglung, Lei San, kapten tim Lei Yun, adalah anak tertua dari jenderal perbatasan saat ini. Dia cukup bergengsi di DPRK. Kebanyakan orang tidak berani menyinggung, jadi mereka dipaksa untuk menurut. Perintahnya memberi nilai hidup. Jenderal perbatasan, Yang Chen bergumam. Dalam ingatan aku, jenderal perbatasan ini bernama Lei Zan. Dia telah memadamkan perang perbatasan dan memblokir penjajah dari negara lain dalam banyak kesempatan. Dia dianggap sebagai Jenderal Shen Wei dan terkenal di Kekaisaran Qing Feng. Bahkan ada pepatah dari dunia luar, andalkan Lei Zan di luar dan Ling Song di dalam.
Kedua orang ini adalah tokoh yang sangat penting di Kekaisaran Qing Feng. Tidak heran mereka sangat patuh. Yang Chen mengangguk mengungkapkan pemahamannya. Namun, identitas seperti itu mungkin tampak tidak biasa bagi orang biasa. Tetapi dibandingkan dengan Wu Jing, hal itu memang tidak layak untuk disebutkan. Segera keduanya melewati kerumunan dan berhenti di depan sebuah gua di sudut. Untuk ya, Ling Yuyao ada di lubang ini, ikut denganku. Wu Jing berkata, dan langsung masuk dengan Yang Chen. Bagian dalam gua tidak terlalu lembab, dan ada beberapa rumput liar di tanah. Yang Chen melepas sepatu dan menginjaknya, hanya terasa lembut dan sangat nyaman. Gua ini diperkirakan memiliki spesifikasi yang relatif tinggi di sini. Lagi pula, Ling Yuyao sendiri adalah putri Ling Song dan teman sekelas Wu Jing, jadi wajar saja untuk tinggal di gua semacam ini. Di kedalaman, cahaya redup berkedip perlahan. Ling Yuyao sedang berbaring di atas meja, menyeret kepalanya dengan kedua tangan, dengan bingung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Oh, gadis kecil itu menghela nafas tiba-tiba, dengan wajah pahit terbaring di atas meja. Nuo berkata, kemana orang ini pergi? Aku sudah berhari-hari tidak ke sana, sungguh, dia tidak akan hilang lagi. Ling Yuyao tiba-tiba berdiri, dan cemas, itu rusak. Dia sangat bodoh, bagaimana jika dia benar-benar tersesat? Ada begitu banyak monster di pegunungan. Jika kau bertemu seseorang yang belum makan siang, aku akan membawanya pergi. Gadis kecil itu menggigil, dan tiba-tiba dia tidak berani berpikir. Tampaknya Yang Chen ditangkap oleh monster-monster itu. Namun, jika Yang Chen tahu apa yang ada di kepala gadis kecil ini, dia mungkin akan tertawa karena marah. Ling Yuyao, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Wu Jing dan Yang Chen masuk. Melihat Ling Yuyao dengan tatapan bingung. Yang Chen, Ling Yuyao tercengang sejenak, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. Ini aku. Yang Chen tersenyum. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Ling Yuyao dengan penasaran bertanya, kamu bukan monster. Monster apa? Ah, tidak ada. Ling Yuyao segera diam dan tertawa datar. Saat ini, aku hanya mendengar Wu Jing berkata, ketika aku keluar untuk bernafas, aku menemukan bahwa Yang Chen datang ke stasiun kami, jadi aku membawanya ke sini. Bukankah kamu sudah berteriak-teriak untuk mencari Yang Chen? Sekarang aku bawa dia ke sini, kamu bisa yakin. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ling Yuyao memerah. Siapa yang berdebat tentang mencarinya? Sungguh, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Gadis kecil itu mendengus dan berkata dengan wajah malu-malu, apa yang harus dia lakukan dengan aku ketika dia meninggal? Siapa yang sedang peduli dengannya? Apakah itu? Wu Jing berkata dengan ringan, dengan senyum jenaka di wajahnya. Melihat senyuman ini, Ling Yuyao menjerit semakin marah. Oke, berhenti berdebat. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, cepat beritahu aku, bagaimana hasil kamu dalam 2 hari terakhir? Berapa banyak nyawa yang telah kamu kumpulkan? Keduanya mengangguk, dan kemudian Ling Yuyao berkata, aku telah mengumpulkan 110 poin kesehatan dalam 2 hari terakhir. Wu Jing sedikit lebih tinggi, mungkin lebih dari 130, tetapi kami belum banyak keluar dalam 2 hari ini, jadi sangat dibandingkan dengan pemain kuat lainnya, masih ada celah. Ngomong-ngomong, Yang Chen, bagaimana denganmu? Ling Yuyao mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, wajah Yang Chen menjadi kaku, dan dia mengucapkan beberapa kata, aku hanya punya 70, hah? Mata Ling Yuyao membelalak, sedikit tidak bisa dipercaya, kenapa kamu baru 70? Yang Chen, apakah kamu malas? Wu Jing juga berkata, dengan kemampuanmu, kamu seharusnya tidak hanya memiliki nilai hidup yang kecil. Yang Chen tersenyum masam, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia berpikir bahwa 70 HP-nya sudah sangat mengesankan, tetapi dia tidak berharap itu ada di mulut Ling Yuyao dan Wu Jing, tetapi itu tidak layak untuk disebutkan. Itu membuat Yang Chen sangat tidak nyaman. Yang Chen, berikan counternya. Ling Yuyao tiba-tiba berkata, oh, Yang Chen memberinya meja. Setelah Ling Yuyao mengambilnya, dia langsung menghubungkan counternya, dan setelah hanya mendengarkan suara tetesan, HP Yang Chen segera meningkat menjadi 90, dan HP Ling Yuyao juga turun tajam menjadi 90. Pemimpin regu, apa yang kamu lakukan? Yang Chen tercengang. Aku memberimu HP-ku, Ling Yuyao berkata dengan ringan, sekarang, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, kamu juga teman sekamarku. Jika HP-mu rendah bukankah akan pingsan? Mau kehilangan muka, aku tidak bisa malu. Yang Chen tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Gadis ini sangat antusias. Meskipun aku tidak mengakuinya, tetapi di dalam hati saya itu demi dia. Yang Chen. Baik. Kamu bekerja sama dengan aku akan melindungi kamu. Ini baik. Kalau begitu, kamu tidak diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain, tahu? Ini baik. Yang Chen mengangguk, tim 3 orang berkumpul dalam sekejap. Secara total, 310 poin kesehatan rata-rata, setiap orang memiliki lebih dari 100 poin kesehatan. Hal inilah yang menjadi andalan dalam penilaian ini. Selama tidak ada masalah nantinya, tidak sulit bagi mereka bertiga untuk lulus penilaian. Pada saat ini, Wu Jing tiba-tiba menatap Yang Chen. Ada ekspresi tegas di matanya, dan berkata, Yang Chen, karena tidak ada lagi yang harus dilakukan sekarang, haruskah kita juga menyelesaikan kesepakatan terakhir? Yang Chen sedikit mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, oke. Mendengar ini, Wu Jing juga tertawa, dan niat perang keluar dari tubuhnya. Pergi, bertarunglah denganku.